Ini kita Siap. ketemu dengan Bang Dr. Marwan Batubara dan Yai Ali Asgar. Kita mencoba mendiskusikan hal krusial terkait dengan berbagai dinamika yang berkembang, secara khusus masa depan perlawanan rakyat pasca pupusnya angket dan ditolaknya gugatan Mahkamah Konstitusi. Saya kira kita penting untuk membicarakan ini ketika kita bicara soal kewajiban kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Dan bagi seorang muslim tentu ini adalah bagian dari keyakinan kita untuk menjalankan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Kita datangkan khusus ini Bang Marwan Siap. untuk menjelaskan ini up to date perkembangan sejauh mana dari kondisi yang sekarang ini berkembang. Bang Marwan, kalau kita mencoba melihat masifikasi rekonsiliasi yang dilakukan untuk membentuk kabinet baru ke depan, dan nampaknya kabinet yang akan dibentuk oleh Prabowo Gibran ini, istilah saya itu kabinet gemuk dan gemoy. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sekarang kubu koalisi yang dulu mengusung 01, PKB dan Nasdem sudah menyatakan sikap politiknya untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintahan yang akan dibentuk oleh Prabowo Gibran. Kita juga menunggu sejauh mana sebetulnya keputusan politik yang akan dibuat oleh PKS dan PDIP. Kabarnya saya mendengar informasi kemungkinan dalam jangka waktu dekat pertemuan antara Prabowo dan Megawati untuk membicarakan seperti apa sebetulnya sikap politik PDIP. Tapi ala kulihal semuanya itu adalah bagian dari dinamika politik parlemen yang sekarang ini kita melihat bahwa partai politik cair-cair saja begitu, Bang. Kalau kita mencoba memperhatikan sense atau keinginan untuk bisa menyelesaikan persoalan yang hadir di tengah-tengah kita, yang merupakan bagian dari persoalan rakyat yang harus diselesaikan. Dan kita menunggu seperti apa sebetulnya goodwill dan political will pemerintah yang sekarang maupun pemerintah yang menjadi pengganti dari pemerintah yang sekarang ini. Sejauh yang Abang pahami seperti apa ini kondisinya, dan apa yang menjadi komitmen yang seharusnya kita coba kokohkan sebagai komitmen bersama untuk bisa menghadapi realitas yang berkembang sekarang ini, Pak. Ya, baik Mas Slamet, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, saya kira kita sudah sama-sama tahu tanggal 22 April yang lalu MK sudah memutuskan gugatan hasil Pilpres 2024 ke MK, bahwa gugatan dari 01 dan 03 itu ditolak. Yang intinya kalau kita sedikit pahami background-nya adalah bahwa kedua paslon ini kan menggugat untuk pertama menolak hasil perhitungan Pilpres oleh KPU, kemudian diskualifikasi paslon 2 Prabowo Gibran, dan dilakukannya Pilpres ulang. Itu yang disampaikan digugat, tapi nyatanya sudah ditolak. Dan penolakan ini sebetulnya kalau kita memperhatikan apa alasan atau bukti-bukti dilakukannya gugatan itu dan juga fakta persidangan, kita bisa memahami bahwa memang wajar kalau bicara hukum, ya, hukum yang berlaku mestinya gugatan itu dipenuhi oleh MK. Tapi justru karena MK sendiri lebih berat pertimbangan politik, kemudian juga ada intervensi, maka
fungsi MK sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi itu sudah diabaikan karena tadi pertimbangan politik dan ada di bawah kendali eksekutif sehingga mereka menolak gugatan itu. Tapi kepada rakyat, kepada kita yang paham ya, kalau kita urut misalnya apa saja sih yang poin-poin penting yang digugat itu. Pertama misalnya putusan MK nomor 90. Apakah memang Gibran ini boleh untuk ikut Pilpres misalnya. Itu faktanya sudah lebih dari cukup untuk menyatakan bahwa ini sebetulnya tidak eligible. Kemudian tentang posisi presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan mestinya netral, tapi justru menggunakan kekuasaan untuk menggerakkan aparat negara, apakah itu ASN, penegak hukum, ya seperti polisi atau kepala-kepala daerah misalnya, termasuk menteri-menteri. Ini sudah cukup buktinya, banyak sekali. Kemudian penggunaan kekuasaan presiden menggunakan kekuasaannya untuk menyalurkan bansos. Ya. Jadi ini 3 besar sebetulnya kalau kita bicara kejahatan. Yang kalau bicara penyelenggaraan pemilu, yang rujukan utamanya itu adalah konstitusi di pasal 22E ya. Itu disebutkan bahwa azas pemilu itu luber, jurdil, dan diselenggarakan setiap 5 tahun. Itu pasal 25E ayat 1 dari Undang-Undang Dasar. Jadi dari situ saja sebetulnya kita bisa melihat bahwa presiden ini tidak netral. Makanya rujukan hakim-hakim MK itu mestinya nomor 1 adalah ayat 1 pasal 22E tadi. Tapi kan itu tidak dipakai. Ini kan tidak, ini isinya gamblang sekali ya. Harus ada azas luber jurdil. Adil, ini tidak adil nih presiden karena memihak. Memihak siapa? Memihak paslon 2. Itu sudah sangat nyata. Malah dia, presiden ini untuk bansos misalnya, itu kan menggunakan kekuasaannya lalu mengabaikan DPR dalam menetapkan anggaran untuk bansos itu yang bertambah sekitar 50 triliun yang mestinya dibahas dulu dengan DPR dan itu tidak dilakukan misalnya. Jadi kembali tadi ke awal, kalau kita bicara negara hukum, aturan main sudah diatur, malah sampai yang namanya pemilu itu diaturnya sudah sangat jelas di pasal 22E di konstitusi, nggak perlu lagi ke bawah-bawah itu ke undang-undang atau ke PP. Undang-undang pemilu juga menyebutkan seperti itu, harus ditepati. Nah, tapi karena memang MK-nya coba untuk melegitimasi ya, ingin membuat supaya pemilu ini legitimate, maka dibuatlah bahwa ini kita sudah melewati semua nih proses. Apakah itu oleh Bawaslu, oleh DPR, oleh DKPP, sampai ujungnya di MK. Ini secara hukum ya, prosedur itu sudah dilewati. Tapi bicara tentang apakah hukum dan sanksinya itu dijalankan, itu yang jadi masalah. Itulah yang dilakukan oleh MK. Lebih kepada mengendos kejahatan, tapi tidak bicara esensi bahwa MK harusnya mengadili menurut azas atau ketentuan hukum, proses hukum, tapi MK tidak melakukan itu dengan dalih yang sebetulnya sumir dan tidak bisa diterima akal sehat. Lalu secara nasional, bangsa kita ini menyatakan bahwa proses pemilu sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada, prosedur. Tapi kalau bicara tentang hukum, apakah prosesnya ini
sesuai dengan kaidah-kaidah hukum, moral, etika, ternyata itu tidak dilakukan dan itu tidak pernah dijadikan sebagai objek untuk benar-benar dianalisis dan dijadikan oleh MK sebagai dasar membuat keputusan. Ya. Jadi tidak diambil itu, asas-asas itu. Seperti itu. Ada kesan bahwa proses sengketa mengenai pilpres baik proses maupun hasil. Ya. Dan mestinya kan proses yang harus dititik tekankan juga, bukan hanya Ya. hasil. Karena hasil kan begitu senjang begitu ya. Ya. Perbandingan jumlah persentase suara yang dihasilkan. Tentu hasil terkait dengan proses yang menimbulkan dugaan bahwa seluruh sengketa mengenai pilpres baik hasil maupun proses itu dikanal di MK. Kemudian setelah di MK, sekalipun amar putusan yang dikeluarkannya itu ada dissenting opinion 3 yang seolah-olah mengkonfirmasi dalil yang diajukan oleh 01 maupun 03 diakomodasi. Ya. Tapi tidak berarti karena ada 5 hakim konstitusi yang lain yang melakukan penolakan atas dalil yang diajukan, sekalipun Anwar Usman tidak masuk ke dalam pengambilan keputusan dari 8 hakim, mestinya kan 9 kan begitu. Hanya 8 hakim Mahkamah Konstitusi saja sebagai kanal bagi proses sengketa pilpres. Sementara di waktu yang sama sebetulnya ada mekanisme politik yang disediakan secara konstitusional melalui angket dengan berbagai dinamika yang kita lihat dan banyak harapan publik bisa berjalan secara optimal, tetapi belakangan kan kemudian menguap ini angket. Nah, seperti apa Abang melihat adanya kesan bahwa kanalisasi itu dilakukan sehingga kemudian akhirnya seperti yang sekarang ini kita lihat semuanya, bahwa sudah ada keputusan inkrah bahwa sengketa pilpres itu sudah diselesaikan dengan MK, dan sekarang juga lagi ditunggu sejauh mana sebetulnya perlawanan, karena kalau saya melihatnya itu kan bisa 3. Yang pertama adalah perlawanan melalui kanal hukum, yang kedua perlawanan melalui kanal politik, yang ketiga perlawanan melalui kanal masyarakat atau rakyat kan begitu, untuk mendorong kinerja politik, baik politik formal melalui mekanisme parlemen maupun politik. Kalau kita melihat merunut sejarah politik itu juga bisa jadi terjadi pada proses ekstra parlemen. Anda melihatnya seperti apa nih, Pak? Ya, saya kira kalau bicara hukum kan sudah selesai ini, kita bisa bilang selesai karena namanya saja proses hukum di MK atau di Bawaslu kalau ada, atau polisi kalau ada, ya. Tapi prakteknya adalah itu lebih kepada untuk membuat ini legitimate. Ya. Karena yang lebih berat adalah pertimbangan politik dan ada intervensi, abuse of power oleh presiden, sehingga proses hukum itu tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Itu yang paling penting perlu kita ingat. Nah, kalau kembali ke proses politik, ini juga bermasalah. Kenapa? Karena partai-partai kalau ingin menggunakan wewenang seperti angket misalnya, itu partai-partainya sendiri secara politik disandra oleh Presiden Joko Widodo melalui politik penyanderaan kasus-kasus korupsi. Kalau coba macam-macam, maka kasus korupsinya akan dibongkar. Nah, jadi artinya memang harapan publik itu sudah semakin minim. Apalagi belakangan ini kan ditiup-tiupkan terus isu tentang perlunya rekonsiliasi, perlunya melanjutkan pembangunan, ya. Sehingga kalau masih ada yang coba-coba atau menyuarakan, menggugat proses hukum yang bermasalah itu, ini oleh arus besar dan desain
opini oleh rezim itu justru nanti bisa mendapat citra yang negatif. Meskipun faktanya bahwa kejahatan mereka itu sudah sangat nyata, sistemik, terstruktur, masif. Kejahatan ya, jadi kita tidak bicara kecurangan, kejahatan yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga dapat istilah TSM, terstruktur, sistemik, masif. Ini dilakukan. Dan ini dipimpin oleh siapa? Eksekutif. Siapa eksekutifnya? Joko Widodo. Bekerja sama dengan siapa? Dengan Prabowo. Dan itu ada di Timnas yang banyak menteri-menterinya juga terlibat kejahatan ini. Mereka lah yang berperan sehingga proses politik yang harusnya terjadi di DPR karena politik penyanderaan yang jahat juga itu tidak bisa berlangsung. Sama juga dengan di MK. Proses hukum yang mestinya bisa berjalan kalau MK itu independen ya dan mau committed menjalankan fungsinya sebagai pengawal atau pelaksana dari bagaimana konstitusi itu dijalankan, ini tidak bisa berfungsi. Kenapa? Karena mereka juga ada di bawah kendali eksekutif. Ya, seandainya kita melihat misalnya hanya dari 3 hakim yang berbeda pendapat itu, yang dissenting opinion, mereka itu menunjukkan misalnya minimal ada 2 hal. Ya, kalau Saldi dengan Bu Eni itu lebih menyatakan ini ke masalah netralitas, misalnya. Lalu sedikit menyinggung soal bansos. Kalau yang satu lagi Arief itu menyinggung soal putusan nomor 90 soal nepotisme. Ini saja sebetulnya sudah menunjukkan ya adanya pelanggaran hukum. Tapi kalau kita misalnya melihat bahwa kalau memang 3 ini ingin benar-benar menjadi rujukan, maka otomatis itu bagi rakyat ada alasan untuk terus melawan dan paslon 1 dan 3 juga itu, ya ini loh, buktinya memang melanggar ini. Masa ini melanggar ini didiamkan? Ya kan? Lalu apa gunanya kita punya aturan main konstitusi dan sebagainya? Lalu apa juga gunanya misalnya presiden itu disumpah? Ya, ini kan ada kaitan dengan bahwa dia harus bersikap adil tadi, jurdil itu kan. Kenapa sampai ada sumpah presiden? Untuk menjalankan tugasnya sebagai eksekutif itu, sebagai presiden itu sesuai dengan aturan hukum yang ada, dan itu menyantolnya kemana? Ke Pancasila. Pancasila itu kemana? Ke agama. Ya kan? Bahwa dia sudah disumpah untuk menjalankan fungsi sebagai presiden itu sesuai dengan kaidah-kaidah agama dan tidak boleh bohong, tidak boleh jahat. Kan begitu kan? Nah, tapi faktanya seperti itulah adanya. Jadi karena itu, saya kira kalau politik sudah tidak bisa di DPR, hukum di MK sudah diamputasi, ya memang tinggal rakyat. Rakyatnya sendiri concern nggak, peduli nggak, ya. Karena kalau tidak peduli dengan apa yang terjadi, ya apalagi nanti termakan dengan isu, oh ini harus melanjutkan pembangunan, oh ini harus ada rekonsiliasi. Jadi sudahlah, lupakan saja itu. Padahal masalah prinsip ini sebetulnya adalah masalah yang harusnya dibereskan dulu gitu. Karena namanya curang, namanya jahat, ada sanksi. Pencuri, ya kalau ketahuan itu kan ada pengadilannya kan. Mau dihukum berapa tahun kalau dalam Islam itu potong tangan misalnya ini kan. Narkoba itu ada yang sampai hukum mati. Nah ini kejahatannya juga mungkin malah lebih parah dari situ, dari 2 hal itu. Lebih parah dari soal narkoba, dari masalah pencurian, dari masalah korupsi. Masa yang seperti ini lalu dimaafkan? Saya kira itu bagi yang punya prinsip, ya ingin supaya negara ini menegakkan hukum dan tidak malu di antara bangsa-bangsa lain bahwa ada pemilunya cuma formalitas, pemilunya itu siapa yang paling kuat, lalu dia ingin menggunakan kekuasaannya sesuka-sukanya,
lalu itu kekuasaan ini lalu disalahgunakan, lalu menghasilkan pemilu yang memang bermasalah, mestinya kan kita malu kepada bangsa-bangsa lain. Oh, ini bangsanya kok kayak barbar aja nih, barbarik ya. Gimana apa yang diakui sebagai hasil pemilu oleh bangsa ini ternyata adalah hasil pilpres yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan kekuasaan yang otoriter. Ini nggak bisa diterima, saya kira, sebagai bangsa, dan kita mestinya malu. Dan apalagi kalau kita sering menyebut-nyebut kita adalah negara yang Pancasilais, yang di mana sila pertamanya itu mengakui adanya Tuhan. Kalau adanya Tuhan, maka prinsip-prinsip yang diajarkan agama itu kan mestinya menjadi pegangan utama. Tapi kalau itu dikangkangi, apalagi oleh presiden yang menghalalkan segala cara seperti Joko Widodo, maka rakyat mestinya tidak bisa tinggal diam begitu. Itu saya kira hal-hal prinsip yang perlu kita sebarkan kepada publik. Jangan justru termakan isu rekonsiliasi, pembangunan harus berlanjut, ya kan? Seperti juga kita dengar banyak sekali yang ingin bergabung ke pemerintah, sehingga jumlah kementerian ditambah dari 34 menjadi rencananya katanya 41. Tapi ditambah enggak? Ya, makanya ini saya kira tidak bisa ini terus menjadi isu lalu melupakan hal yang sangat-sangat prinsip. Maka hal yang sangat prinsip ini harus segera dituntaskan. Dan saya sudah sampaikan, partai-partai yang di oposisi yang ada di 01 dan 03 itu jangan berhenti. Kalau Anda disandra, cobalah membebaskan diri dari penyanderaan itu, tegakkanlah prinsip-prinsip bagaimana bernegara yang diatur dalam Pancasila, ada dasar masalah agama dan ketuhanannya, lalu yang diatur di dalam konstitusi yang mestinya hukum itu dijadikan sebagai panglima, jangan sebaliknya. Yang dilakukan adalah politik yang jadi panglima. Nah, mending politiknya juga politik bersih. Tapi kalau politik kotor, seperti yang dilakukan oleh pemerintah, ini lebih parah lagi. Jadi sudahlah bilang negara hukumnya tidak dipakai, tidak dijalankan, ya. Namanya Pancasilais tapi agamanya dikesampingkan. Lalu begitu bicara tentang hukumnya atau politiknya ternyata pakai politik yang menghalalkan segala cara. Jadi sudah sangat-sangat bermasalah, saya kira. Iya, gitu. Rakyat harus bersikap dan rakyat harus melakukan perlawanan lah. Betul. Sebagaimana kondisi rakyat dengan berbagai kemampuan yang dimiliki. Saya mau beralih ke silakan. Sikap yang harus diambil oleh rakyat sebagai rakyat dengan mayoritas Muslim terbesar yang ada di dunia. Tapi kayaknya bukan Muslim terbesar lagi di Indonesia ini, digeser oleh Pakistan katanya. Oh gitu ya? Jumlah populasinya yang perlu kita konfirmasi. Seperti apa sih meletakkan bentuk kontrol? Karena ini kan sebetulnya relasi antara penguasa atau penyelenggara negara dengan rakyat. Kalau sudah instrumen-instrumen negaranya tidak berjalan sesuai dengan amanah konstitusi dan amanah ayat suci. Karena pendekatan spiritual itu menjadi penting. Artinya kalau kita bicara masalah meletakkan kembali atau mengingatkan kepada para penyelenggara negara itu agar kembali mengetahui kewajibannya sebagai seorang penyelenggara negara. Pripun Yai Ali Aska, kalau panjenengan melihat kondisi seperti sekarang dan apa yang harus penting untuk diperbuat oleh rakyat, disikapi oleh rakyat ini di tengah kondisi di mana banyak Korea sudah bertaburan ini di berbagai lini, dan tawaran rekonsiliasi ini tawaran yang sangat menggoda, kira-kira begitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cak Selamat, terima kasih Bang Marwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina Muhammadin wa
wa ala alihi ahlus sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Iwa fillah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa di berbagai channel ini yang tidak saya bisa sebutkan karena nggak hafal ya. Hari ini intinya pada siang hari ini kita sangat berbahagia karena diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan tokoh-tokoh ya yang masih peduli dengan bangsa ini. Kita doakan terus. Ya, amin. Amin. Ya, tokoh-tokoh yang memang bagaimana ingin perjalanan bangsa ini tidak nihil ke depan. Ya. Walaupun kita agak hopeless ini terkait perjalanan bangsa ini ke depan. Kayak apa sebetulnya? Kalau kemudian semua lini sebagaimana yang disampaikan Bung Marwan tadi seperti itu. Tapi begini, wa fillah rahimani rahimakumullah, saya pernah membaca satu kitab Dirasat fil Fikril Islam yang ditulis oleh Muhammad Hussein Abdullah. Jadi Syekh Muhammad Hussein Abdullah itu menyampaikan bahwasanya hidup dan bangkitnya satu umat itu tergantung darah yang mengalir di dalam umat itu. Al-ummatu kainun hayun, kata beliau. Kainun hayun. Bisa keberadaannya, esensinya itu ya, tergantung darah yang kemudian bisa mengalir di dalam sebuah umat itu. Apakah umat itu umat Islam, non-Islam dan lain sebagainya? Tergantung. Ya bahasa kita itu tergantung dia meyakini betul enggak dengan ideologi yang ia miliki. Ya, kalau tadi Bung Marwan menyebutkan kita mempunyai ideologi yang namanya Pancasila, kayaknya Pancasilanya sudah diabaikan. Kan gitu Bung Marwan ya? Sudah tidak dianggap lah. Maka kemudian ketika Pancasilanya sudah tidak dianggap, ya yang konon katanya, kata Bang Marwan tadi, Pancasila ini kan ujung-ujungnya ke agama. Kalau agama, ya yang tadi kita sempat diskusikan, mayoritas agama yang dipeluk oleh masyarakat negeri ini adalah Islam. Tentu ya Islam itu tidak dianggap juga oleh seluruh masyarakat ini gara-gara ulah dari para stakeholder yang ada di negeri ini. Para penguasa gitu. Ya. Lebih poinnya begitu. Penguasa yang dipimpin oleh Jokowi. Tentu poinnya begitu. Sampean yang ngomong ya. Jadi seperti itu. Maka kita sebagai umat Islam khususnya harus mengingat bahwasanya bangunan peradaban negara yang pernah dibangun oleh Rasulullah SAW itu adalah dibangun dengan satu metode yang sangat sahih, yang dibangun di Madinah. Kemudian Rasulullah SAW dengan metode yang sangat sahih tadi karena memang dibimbing oleh wahyu, ya, dan dilanjutkan sampai Khulafaur Rasyidin dan sampai runtuhnya Turki Utsmani. Ya, ini kan bangunan yang harus kita harus kita ulang lagi bacaan kita berkaitan dengan bangunan yang pernah dibangun oleh Rasulullah SAW. Ternyata terlepas kemudian di tengah-tengahnya, di belakangnya, menjelang akhirnya ada yang namanya Isya'ut Tadbiq. Isya'ut Tadbiq itu apa? Isya'ut Tadbiq itu sistemnya sama, tapi ada penerapan yang dilakukan oleh para orang yang memahami tafsir yang berbeda dari pemahaman-pemahaman salafus saleh. Sehingga penerapannya banyak yang salah, walaupun tetap sistemnya sama. Kembali ke Indonesia, wa fillah rahimani rahimakumullah, seharusnya kita berkaca ke situ. Ya moga-moga hopeless berbangsa dan bernegara ini hanya saya. Tidak kemudian menjangkiti semua masyarakat Indonesia. Kenapa? Ya kalau kemudian berpikirnya kayak saya yang tadi kita sudah tidak ada harapan. Bagaimana bancakan tiap hari aset-aset negara oleh para penguasa ini, subhanallah. Ya, yang konon saya juga
baca tadi pagi ini sebelum berangkat ke sini, ya, Yusril Iza Mahendra marah-marah, kan ada undang-undangnya, kenapa kementerian harus ditambah? Saya nggak tahu ini duduk masalahnya seperti apa ini, Bang Marwan ini. Yang jadi 40 berapa? 41 dari 34 kalau nggak salah. Ya akhirnya kan gimana? Bancakan ini ya demikian masif, demikian terorganisir, demikian bagaimana cara menghabisi aset-aset yang ada di negeri ini. Ya masyarakatnya, rakyatnya, ya udahlah, tinggal pasrah. Kalau seperti ini, karena memang kekuatan-kekuatan yang ditunjukkan oleh rezim ini ya memang kekuatan yang sangat dahsyat, ya. Kekuatan yang sangat terpola, sehingga bagaimana cara pembungkamannya itu memang sangat terstruktur. Ya. TSM tadi. SMB. Ya. Terstruktur, sistematik, masif, dan brutal. Ya, terstruktur, sistematik, masif dan brutal. Ini fakta hari ini, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kembali kepada Rasulullah, ya tentu kita harus menariknya sebagai sikap berbangsa dan bernegara kita. Bisa jadi, ikhwafillah, sikap dan pola kita berbangsa ini memang salah dari awal. Ya, ideologinya kemudian tidak kuat. Sehingga kenapa Amerika itu sangat kuat sampai hari ini? Karena memang ideologi kapitalismenya kuat. Kenapa Cina sangat kuat sampai hari ini bahkan ingin menjadi negara superpower kedua, ya, menggantikan Uni Soviet? Karena memang pemahaman ideologinya sangat kuat. Maka, ya, yang kemudian hari ini kita saksikan, ihwafillah rahimani rahimakumullah, bagaimana kelakuan daripada para penguasa kita ini Korea. Subhanallah, ya. Saya nggak tahu bahasa Korea itu. Dari mana istilah itu? Dari Bambang Pacul. Oh gitu. Saya hanya mengenal, ya. Saya hanya mengenal. Semoga rakyat kita ini tidak apa sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri dalam kitabnya Mawaidus Sholihin. Ya. Kata Hasan Al-Basri, beliau mengatakan ar-rijalu salasatun. Seseorang itu orang itu ada tiga, ya. Ada tiga kelompok. Jadi kalau kita petakan masyarakat Indonesia ini ada tiga kelompok. Pertama disebutkan oleh Hasan Al-Basri, ya, farajulun kal ghidha. Seorang laki-laki yang bagaikan makanan. Ya. La yustaghna anhu. Itu tetap dibutuhkan. Insyaallah Bang Marwan, Cak Selamat. Dan moga-moga juga saya. Amin, amin. Kalau tidak, la yustaghna anhu. Selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan penyadaran bahwasannya bancakan yang ada di negeri ini adalah bancakan yang sudah sangat-sangat terstruktur. Harus dihentikan. Ya, harus dihentikan. Dan modal kita yang ngomong. Karena kita nggak punya bedil. Ya. Tuh, rajulun, ya, ar-rajulu kal ghidha, la yustaghna anhu. Yang kedua, rajulun kaddawa. Ya. Ada juga la yahtaju ilaihi lahinan badahinin. Ada manusia itu, ya, bagaikan dawa, bagaikan obat. Dibutuhkan kalau dalam kondisi sakit. Jadi euforia kemarin, subhanallah, saya melihatnya bagaimana orang-orang yang tergabung di dalam 001, 003, euforianya sangat besar. Tapi setelah diputus oleh MK, kayaknya euforia yang saya lihat itu, saya nggak ngelihat di dunia nyata, tapi di WA group. Kok seperti ini ya, kok menyusut gitu. Jangan-jangan masyarakat kita ini kaldawa dibutuhkan ketika ketika sakit. Harusnya membara terus. Oh iya. Jadi kalau pertanyaannya, kenapa kemudian tidak membara? Karena memang tidak ditopang, tidak diarahkan, tidak di-guide oleh satu ideologi yang kuat. Jadi perjuangan. Masyarakat kita itu
masih terlalu euforia. Ya untung ada Bang Marwan, ada Bang Rafli, dan abang-abang kita yang lain yang masih konsisten ya dalam rangka untuk perjuangan itu, at-taghyir itu, perubahan itu. Jangan-jangan yang menggulirkan taghyir sendiri, perubahan juga sudah nggak ini lagi. Ngetesnya satu ya. Kalau Gimana? tidak mau diundang oleh Cak Slamet podcast itu berarti alamat sudah kelihatannya masuk angin. Masuk angin. Masuk angin. Jadi kalau kita kadawa bagaikan obat. Jadi ketika ya dibutuhkan ketika ya untuk menyembuhkan rasa sakit saja, euforianya selesai. Cuma naudzubillah, semoga masyarakat kita ini tidak ya kada seperti penyakit. La yahtaju abadan, tidak dibutuhkan selamanya. Dia bagaikan apa? Bagaikan buih. Ya, di mana tiupan angin, di situ masyarakat kita mengalir. Kenapa? Karena hidupnya ya hanya bergantung kepada bansos. Ya kapan lagi, 5 tahun lagi ini masyarakat kita. Tanda-tanda akhir zaman. Ya. Subhanallah. Jadi masyarakat kita itu seperti itu. Ya. Maka wa fillah rahimani wa rahimakumullah, tentu dalam rangka bercermin di dalam berbangsa dan bernegara ini, ayo kita bercermin sebagaimana pola yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan dari tahun 1 Hijriah ketika Rasulullah SAW ke Madinah sampai 1342 Hijriah baru runtuh. Jadi hampir 13 abad. Negeri ini belum 100 tahun merdeka, sudah gonjang-ganjing kayak gini. Ya. Kalau menurut saya, ya ini karena kesalahan meletakkan ya bagaimana ideologi yang kuat itu tidak diletakkan secara komprehensif di tengah-tengah bermasyarakat kita. Ya, jadi seperti itu. Jadi wallahu alam ya, semoga saya tidak benar-benar hopeless bagaimana yang saya sampaikan di awal. Ya moga-moga masih ada lah jalan bagaimana negeri ini bisa bangkit ya. Tidak terlalu banyak dengan mafia-mafia yang ada seperti sekarang ini ya. Subhanallah. Ini negara apa kumpulan preman ini. Oke, sambung ya. Ya ada satu lagi. Ada pepatah bahasa Arab yang mengatakan ya. Idza lam takun milhan taslih, apabila kalian itu tidak bisa menjadi garam yang bisa mengenakkan makanan, ya karena makanan itu kalau nggak ada garamnya hambar. Ya, lam takun dubabatan tafsid, ya kata orang Arab. Janganlah kalian itu menjadi lalat yang kemudian merusak makanan itu. Makanan itu hanya nggak bisa dimakan. Saya berharap orang-orang yang kemarin mendorong bagaimana negeri ini supaya kembali menjadi negeri yang memang berjalan pada rule of the game-nya yang benar. Ini orang-orang yang kemarin kita berharap terus bersuara. Masuk Bang Marwan ini kita berharap. Siap. Kalau enggak, saya nggak tahu ini. Ya, kalau saya kan hanya orang pesantren, ya pagi ngajar di santri kan gitu. Kalau Bang Marwan, ya ini kan tokoh nasional yang seharusnya ketika ngomong orang lebih banyak mendengar. Wallahu a'lam bishawab. Memang kelihatannya masih banyak dan panjang cerita soal bagaimana memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat, yang itu melibatkan semua elemen atau semua komponen yang ada di masyarakat, terutama masyarakat atau rakyat yang masih memiliki nurani untuk terus bisa mengontrol keadaan yang ada, kejahatan. Nah sekarang balik lagi ke Bang Marwan, dalam situasi kekinian antara jeda yang ada 20 Oktober itu nanti Jokowi menyudahi masa jabatannya sebagai presiden. Kemudian muncul rejim baru yang dilantik, yakni Prabowo, Gibran. Jeda waktu sampai Oktober. Adakah celah momentum untuk bisa
memberikan secara masif penyadaran kepada umat atau rakyat ini sampai kepada titik kesadaran yang kulminatif. Dan kemungkinan selalu saja bisa terjadi. Allah alam. Allah yang akan. Ya. Tapi basisnya tetap adalah basis kesadaran, penyadaran. Karena bagi saya ya secara pribadi memahami setiap perubahan keinginan masyarakat secara kolektif, secara bersama itu karena ada bangunan kesadaran, setidaknya kesadaran bahwa ini tidak sedang baik-baik saja. Atau kerusakan ini sudah berjalan sistemik, kejahatan itu sudah terjadi di mana-mana. Jangan-jangan masyarakat kita ini yang terbesar karena memang proses pembodohan sistemik itu dilakukan hingga kemudian menciptakan kondisi masyarakat yang seperti yang kita rasakan. Karena kita ini kan sebagai bagian dari masyarakat juga kan. Cuman kebetulan karena kita sering podcast, kita mendapatkan saling pengertian. Karena dialognya terus berkembang. Silakan Bang. Ya, saya kira satu hal yang sangat-sangat penting untuk kita camkan ya, terutama para aktivis atau orang-orang yang concern untuk perbaikan atau yang peduli untuk menjalankan tugas agama, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, maka pahamilah bahwa pelanggaran yang dilakukan itu sangat-sangat prinsipil. Ini kejahatan yang sangat sistemik gitu. Terstruktur, masif, brutal, sangat jahat. Dan ini melanggar prinsip-prinsip mulai dari moral Pancasila, etika, hukum konstitusional, sampai kepada peraturan dan undang-undang. Itu semuanya sudah dilanggar. Semua level sudah dilanggar. Ini sangat-sangat prinsip. Pahamilah ini gitu. Kemudian lalu Anda mau menempatkan diri, posisi Anda itu mau di mana? Apakah peduli dengan adanya pelanggaran ini karena ini menyangkut juga kelangsungan hidup Anda dan anak cucu ke depan, atau tidak peduli? Ya, jangan khawatir kalaupun jumlah kita nanti sedikit, asalkan ada dan terus menyuarakan, mudah-mudahan nanti Allah bisa menurunkan pertolongan. Nah, saya berharap jumlah yang sedikit ini janganlah sampai terus berkurang, sehingga kompromi dengan kejahatan tadi, mau bergabung untuk masuk kepada kabinet atau sistem yang mereka sedang coba gembar-gemborkan, rekonsiliasi dan melanjutkan pembangunan misalnya. Jadi sadarilah ini sangat prinsip, lalu marilah terus berjuang meskipun jumlah kita sedikit, jangan terkontaminasi, jangan terpengaruh dengan kampanye mereka dengan misalnya dua kata kunci tadi, ya, rekonsiliasi dan pembangunan supaya berlanjut. Jangan terpengaruh itu, ya. Tapi kalaupun sampai ada, ya kita berharap itu jangan sampai habis begitu ya, ya kan. Nah, supaya juga dipahami dari kampanyenya saja, ya, menyediakan makan gratis, ini tidak mendidik, ini kejahatan juga. Kan kita sering mendengar prinsip tentang jangan kasih ikannya, tapi kasihlah kail misalnya. Ya, kalau Anda sebagai pemerintah yang punya kekuasaan, jangan ngasih makannya, tapi bagaimana menyiapkan lapangan kerja, menciptakan kesempatan supaya orang bisa berusaha, bisa mandiri. Tapi dengan makan gratis, ya banyak yang dukung, tapi ini tidak mendidik. Ini sangat-sangat prinsip juga. Ya, kemudian misalnya mereka juga melakukan bantuan sosial yang mereka lakukan itu menjelang pemilu. Ini kan juga kejahatan. Ya, ini namanya money politics. Ini di aturan undang-undang pemilu, ini pelanggaran yang sangat prinsip. Jadi tidak perlu dibuktikan di MK. Ada nggak sih dampaknya? Enggak lah, nggak perlu sampai ke sana. Namanya bansos
dalam rangka pemilu dia gencarkan, dibagikan di bulan Februari, dirapel untuk 3 bulan. Ya lalu di dalam kesempatan itu nanti Presiden Jokowi sendiri itu ikut ya bagi-bagi bansos. Itu namanya money politics. Money politics itu bukan cuma uang tapi material juga, beras, minyak goreng dan sebagainya, itu kejahatan juga. Nggak perlu MK itu harus meminta bukti. Ini sudah dilakukan. Siapa yang melakukan? Presiden Joko Widodo, Menko Erlangga Hartarto, kemudian Zulkifli Hasan, dan banyak lagi kalangan yang lain, sampai juga tadi dikombinasikan dengan politik kotor, mengancam, menyandra orang yang punya kasus, sampai dilakukan bukan cuma di level kepala daerah atau di level orang-orang yang ada di Senayan, sampai dilakukan ke level kepala desa, misalnya, across the board istilahnya, dari atas sampai bawah itu mereka lakukan ini gitu. Nah, begitulah kotornya, begitulah kejahatannya, ya. Di satu sisi melakukan pelanggaran yang sangat prinsipil, melanggar tadi saya sebut Pancasila, konstitusi, undang-undang. Di sisi lain melakukan politik kotor dengan mengancam. Nah, kalau sudah seperti itu, kembali kepada kita, Anda mau di mana? Ya, Anda posisinya, apakah memaklumi ini, atau malah bergabung? Pejuang atau pecundang? Ya, atau pecundang. Anda mau di mana? Sudah seperti ini kejahatannya. Anda orang beragama enggak? Kalau Anda beragama, mestinya hal seperti ini. Minimal Anda jangan gabung lah. Jangan kompromi dengan kejahatan. Ya, cari-cari dalih, gabung. Oh, ini dulu Prabowo dicurangi, jadi nggak apa-apa sekarang. Ya kan, padahal dia juga ikut curang, tuh namanya Prabowo gitu. Kalau melipir boleh nggak? Selama saya jangan melipir. Artinya ini kan masalah prinsip. Saya bilang lagi, saya ulang lagi nih, sangat-sangat prinsipil. Jadi karena itu tidak ada kompromi mestinya. Dan ini menyangkut harkat martabat bangsa Indonesia di mata dunia, ya, bahwa kita ini adalah bangsa yang bermartabat, sehingga tidak melakukan atau memaklumi atau malah ikut terlibat dalam kecurangan yang sifatnya barbar. Seperti itu. Anda mau di mana? Kalaupun nanti jumlah kita sedikit, yang saya pernah sampaikan waktu orasi di depan patung kuda tanggal 22 April yang lalu ya, saya ingatkan bahwa janganlah karena kita sedikit lalu kita kehilangan semangat untuk melakukan nahi mungkar tadi. Karena kita di Quran juga diingatkan di surah Al-Baqarah ayat 249 ya, Talut melawan Jalut. Ya, meskipun sedikit dicoba ini memang orang-orang yang mau berjuang meskipun sedikit itu dengan berbagai cobaan. Salah satunya kan waktu mau menghadapi si Jalut ini kan pasukan itu melewati sungai. Ya kan? Lalu Talut bilang, itu kan Pak ya? Ya. Pak Kiai pasti lebih hafal lah itu. Ya kan? Jangan minum kecuali 1 ciduk. Kan gitu kan perintahnya kan? Nah, tapi ada yang minum lebih dari itu dan malah ada yang sambil nyelam. Ya kan? Nah, tapi akhirnya kan menang juga yang sedikit itu. Yang tadinya tidak ikut perintah itu ya jadi lemes, tidak bisa melanjutkan perjuangan. Ya, jadi karena itu mari kita sama-sama dengan acara ini sebenarnya kita ingin mengingatkan teman-teman yang memang punya komitmen untuk menegakkan harga diri, menjalankan perintah agama. Mari kita terus berjuang. Silakanlah mereka terus mempengaruhi kita, tapi saya kira kita harus pegang prinsip-prinsip tadi, dan pada saat yang bersamaan mari juga kita didik bangsa kita ini. Memang kalau bicara populasi, kita paham ya, orang mungkin kebutuhan utamanya itu adalah makan, ya. Tapi oleh rezim ini dimanfaatkan, bukan ingin diperbaiki. Bagaimana bisa bangsa ini untuk memenangkan pilpres misalnya, ya tadi saya sebut, nanti makan gratis. Ini kan sangat-sangat prinsip juga. Bagaimana bisa
bukannya menyiapkan rencana program-program. Dan biasanya di luar negeri, orang-orang negara-negara itu beradu program. Bukan beradu untuk menyuap rakyat, membodohi rakyat gitu. Ini sangat keterlaluan. Belum lagi tadi karena punya kekuasaan, bansos pun dikucurkan dengan jumlah yang sangat besar pada saat menjelang pemilu dan tanpa persetujuan DPR dalam penganggarannya di APBN. Saya kira itulah yang sangat penting untuk kita sampaikan kepada publik. Mudah-mudahan ini bisa didengar, ya kan? Minimal Allah menyaksikan kita sudah melakukan perintahnya. Mudah-mudahan Allah juga melindungi kita dari orang-orang yang mungkin bisa saja tidak suka dengan ucapan kita ini. Ya, ada langkah-langkah yang negatif yang akan mereka lakukan kepada kita. Seandainya pun itu terjadi, ya kita minta pertolongan Allah. Mudah-mudahan kita bisa dilindungi dan bisa tetap konsisten. Ya, kita memang harusnya saling memperkuat ya untuk terus bisa merapatkan barisan, berupaya melakukan konsolidasi agar kontrol oleh masyarakat terhadap penguasa yang sebetulnya ini kewajiban kita. Bagaimana kewajiban yang diperintahkan oleh Allah di dalam Quran Surah Al-Imran 104 tentang amar ma'ruf nahi munkar. Di antaranya adalah mengkoreksi penguasa. Ini kewajiban yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Silakan Yai, terakhir bisa disampaikan nasihat Yai. Ya Allah ya Karim. Jadi nasihat bagi yang yang mau proposal rekonsiliasi atas nama pembangunan. Padahal ada hal yang krusial kalau kita bicara soal tata kelola negara yang harusnya ini harus ditata, bukan kemudian dibuat sebagai bancaan hingga kejahatan oleh negara. Kejahatan negara. Melalui instrumen penyelenggara negara dengan berbagai regulasinya, ini menjadi kenyataan dalam tata kelola negara, gitu ya. Silakan. Ya, saya berpesan dan berwasiat takwa kepada para aktivis, termasuk kita. Ya, insya Allah, amin. Semoga kita masuk di dalam barisan itu. Jadi gini, Allah itu tidak melihat hasil, tapi Allah itu melihat proses dan melihat konsistensi kita ketika kita berjuang. Hasil itu bukan urusan kita. Kalau kemudian MK kemarin taruhlah 01 dan 03 kalah, ya itu Allah tidak melihat itu. Tapi bagaimana seorang Dr. Marwan Batubara tetap konsisten apa enggak? Innamal umur bi khawatimiha. Karena perkara itu tergantung endingnya. Jangan-jangan melipir juga. Makanya kita kawal lihat. Jangan-jangan melipir juga. Ya. Jadi disebutkan ada barisan ini yang katanya kalau ditelepon, ya saya agak nguping dikit tadi. Susah kalau ditelepon, jangan-jangan juga melipir. Ya, karena dunia ini lezat, dunia ini memang lezat. Itu yang pertama. Yang kedua, iwafillah rahimani rahimakumullah, ya, kam mim fiatin qalilatin ghalabat fiatun katsiratun biiznillah. Ya, ada kelompok-kelompok kecil yang dimenangkan oleh Allah. Berapa banyak kelompok kecil yang memang dimenangkan oleh Allah. Kelompoknya Musa itu kecil. Tapi dimenangkan oleh Allah. Kenapa? Ada sikoh, ada sabat yang dimiliki oleh Musa dan kelompoknya. Kelompok Tolut menang tadi. Karena Tolut ada sikoh, ada sabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantungannya ini hanya Allah. Bukan gantungan kepada IMF, bukan gantungannya kepada Bank Dunia, bukan gantungannya kepada utang ke Cina, ke oligarki, tapi kepada Allah. Ya. Jadi ini prasyarat yang harus dimiliki oleh para aktivis. Yang ketiga, ya jadi gini, insya Allah kita ini sudah ditentukan rezeki masing-masing. Kalau hari ini kita dapat hanya makan pisang, makan ini, ya udah kita nggak bakal beragam dia. Nggak ada makan siang kita. Kita sudah ditentukan Allah makan ini di sini. Jadi kita jangan kemudian berharap makan yang lebih dari ini di sini, karena adanya di sini. Jadi gini, memang betapa. Jadi gini, ada pepatah Arab itu juga yang mengatakan an-nafsu katiflih. Nafsu
keinginan kita ini kayak anak kecil. Anak kecil ya, anak kecil kalau orang tuanya, ibunya itu tidak Nuruti. tidak tega untuk menyape umur Kamila ini ya umur 2 tahun nggak disape, mungkin kayak Cak Selamat masih netek ini ke sini. Jadi manusia ini memang banyak keinginan ya. Yang ingin jadi menteri lah, yang ingin inilah, Jadi dubes. ya, jadi dubes lah, jadi sampai berantem sama temennya sendiri. Jadi yang perlu dipahami gini, fa'amrullah yajri ala qadha'ih, kata Nabi. Perkara ini, perkara kehidupan ini yajri ala qadha'ih, berjalan atas qada Allah, ketetapan Allah. Walikulli qa'in qadar. Dan setiap qada itu ada kadarnya, ada jalannya. Walikulli qadarin ajal, ya. Setiap qadar itu ada ajalnya, ada limitnya. Jadi ya, Ada limitnya. jadi para aktivis nggak usah gula-gulana, nggak usah resah, ya. Ada limitnya. Jadi antum hopeless ya? Saya hopeless ke bangsa ini, saya tetap akan berjuang, tapi hopeless ke bangsa ini. Itu harus dipahami, Bang. Ya. Jadi setiap perjuangan itu nggak boleh kemudian kita ini merasa nervous, merasa minder, nggak bisa. Kita harus tegak di barisan terdepan supaya kita ini tercatat sebagai orang-orang yang membela kebenaran ini. Yang dalam bahasa Al-Quran amar ma'ruf nahi munkar. Jadi walikulli qadarin ajal, ada limitnya, nggak usah lah ini Gibran mau apa nanti ada limitnya, nggak usah kemudian terlalu ini ya. Nggak menang hari ini, besok nggak apa-apa. Nggak menang besok, ya 5 tahun lagi. Yang penting bagaimana kemudian kita kan nggak tahu juga nanti ajal datang kan? Ya, itulah yang kemudian rahasia Allah di situ. Ketika ajal datang, kita dalam ketakwaan kepada Allah tetap dalam titik perjuangan itu. Ya, walikulli ajalin kitab, dan setiap limit itu ada di Lauhul Mahfuz. Yamhullahu ma yasa wa yusbit wa indahu umul kitab. Semuanya diliput oleh Allah. Ya. Walaupun kita menyaksikan bagaimana drakor yang dilakukan oleh rezim ini, yang beginilah, yang begitu yang diceritakan Bang Marwan tadi, ya, itu udah ada di Lauhul Mahfuz. Kita udah tinggal menjalani saja. Bagaimana kemudian mensikapi itu, ya ini bagian dari realita, ya. Ya, bagian dari realita yang harus terus kita berjuang. Ya, kan kita nggak tahu bagaimana, di mana kemudian Allah akan memenangkan kita. Kita nggak tahu. Bisa jadi Bang Marwan hari ini, kelompok Bang Marwan, kelompok Bang Selamat, ya, kelompok saya hari ini ya dikalahkan. Nggak tahu besok. Kita kan nggak tahu. Nasib kita ini kita nggak tahu. Yang Allah rahasiakan, ya. Bi ayyi ardin tamut, di bumi mana kalian mati, bahkan kita tidak tahu besok ini kayak apa kita. Maka yang penting kita ini terus berjalan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ya karena basic kita ini adalah perjuangan, terus berjuang. Ya. Jadi kalau kemudian ada pejuang, ada aktivis yang melipir, ya udahlah. Kita doakan. Kada itu namanya, la yahtaju ilaihi. Iya. Itu bagaikan ya, penyakit yang tidak pernah dibutuhkan. Siapa sih yang butuh penyakit? Ya, paling tidak kita ini kadawa. Ya kata Hasan Al-Basri itu, kita bagaikan obat. Ada orang sakit kita datang. Lebih-lebih kalau kita ini ya kalghina. Ya, bagaikan makanan. Siapa yang nggak butuh makan? Jadi khusus kepada para aktivis dakwah, ya, baik di lintas ormas Islam, di lintas partai Islam, dan tentu di partai-partai yang lain, ya, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana, wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Zafran. Ya, Bang, ada sedikit lagi, jadi bahwa perjuangan atau advokasi yang harus kita lakukan atau tugas nahi mungkar yang harus kita lanjutkan itu
masih terbuka, meskipun sudah ada putusan MK, kita masih bisa terus melanjutkan perjuangan, misalnya bicara tentang pemakzulan Presiden Jokowi dengan berbagai pelanggaran yang sudah dilakukan itu. Jadi artinya perjuangan kita mestinya harus berlanjut. Kita urusannya bukan soal mau menang berhasil atau tidak, tapi lebih kepada kita menjalankan fungsi, dan ini artinya proses. Itu saya kira hal yang ingin saya ingatkan kembali. Meskipun MK sudah memutuskan, tapi perjuangan harus berlanjut karena kita bicara proses, bukan soal hasil. Ada kesempatan itu adalah seandainya nanti sudah ada keseimbangan baru, ya, ada yang masuk ke Prabowo Gibran, mana yang jadi oposisi. Mungkin kita bisa bekerja sama dengan oposisi ini, karena pada dasarnya yang menang ini, tadi kita bilang menang dengan cara mencuri, dengan curang, ini tidak layak untuk melanjutkan pemerintahan ini ke depan. Sehingga kalau ada oposisi, mereka tidak mau gabung kepada yang curang, ini adalah teman kita yang harusnya kita ajak untuk bersuara terus, untuk tumbangnya kemungkaran. Dan kita harus pasang tekad dalam hati, kita bicara proses, bukan hasil. Nah, proses itu adalah bagaimana supaya pemakzulan bisa terlaksana. Jadi, ujungnya adalah jangan berhenti. Ya, kita harapkan teman-teman menanamkan dalam hati, ini bukan tentang tujuan, tempat tujuan, tapi ini tentang perjalanan. Ya, orang-orang pinter ngomong itu, this is not about the destination, but it is about the journey. Journey, jadi perjalanan. Ini tentang proses, tapi ini jadi bukan soal kemenangan, tapi soal proses. Saya kira itu. Terima kasih Bang Marwan Batubara. Terima kasih Zakharon kepada Yai Ali Asgar atas semua perspektifnya. Ini adalah bagian dari ekspresi kewajiban kita. Semoga ini semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakini sebagai sebuah, kita berharap sebagai amalan makbulan, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang pada hakikatnya perjuangan itu bukan persoalan kapan kemenangan itu bisa kita raih, karena itu memang rahasia Allah, amal Allah, menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sejauh mana kita menjalankan ikhtiar perjuangan itu benar-benar diniatkan ikhlas karena Allah, dan prosesnya mengikuti tuntunan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, karena memang kita diperintahkan untuk mencontoh baginda Rasulullah SAW bagi orang muslim dan mukmin. Ihdinas shiratal mustaqim, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Marwan, terima kasih Yai